Halo teman-teman mahasiswa-mahasiswi di program studi Desain Komunikasi Visual FDSK Universitas Mercu Buana, khususnya pada lanjutan pertemuan mata kuliah Motion Graphics. Saya Ashari Amri, saya mengajak teman-teman untuk terus membantu saya mengembangkan channel ini dengan memberikan gagasan kritik melalui kolom komentar, lalu berikan subscribe, like bila kalian suka banget materinya, dan share materi ini ke teman-teman kalian bila kebermanfaatannya diperlukan. Jadi, pertemuan ke-6 mata kuliah Motion Graphics kita mulai. Mari kita bahas. Pada pertemuan ke-6, terlebih dahulu kita sama-sama bahas sub capaian pembelajaran kita pada sesi kali ini. Sub CPMK-nya adalah mahasiswa dituntut untuk mampu membuat animasi dengan shape, elemen visual yang menarik dan unik dengan menggunakan fitur dasar dan advance pro animasi shape. Nah, ini bisa kita lakukan di After Effects pada sesi sekarang. Kemudian untuk materinya, yang pertama, mahasiswa dapat mengubah sebuah shape menjadi animasi yang menarik dan unik dengan menggunakan Adobe After Effects sebagai sebuah software motion graphic. Yang kedua, kasus kita untuk menerapkan pada materi ini dan capaian pembelajaran ini adalah kita membuat transisi animasi dengan shape. Mari kita coba bahas untuk tahapan-tahapan materinya. Nah, untuk materi pertemuan ke-6 kita fokus kepada motion transition, tapi elemen visualnya adalah berangkat dari shape atau bentuk-bentuk dasar yang sudah disediakan di After Effects. Praktik transisi pertama adalah kita mencoba membuat satu bentuk lingkaran sebagai transisi. Transisi biasanya dilakukan sebagai cara untuk perpindahan scene dari scene A, kemudian transisi, kemudian ke scene B. Dan juga memberikan lompatan waktu ya, biar cut-to-cut-nya bila mana jauh, dia diberikan transisi yang menarik. Kemudian ini praktik pertama yang akan kita coba, dan kemudian pada praktik yang transisi yang kedua. Baik, kita mulai saja di Adobe After Effects. Untuk membuat shape di Adobe After Effects, kita perlu memahami bahwa di bagian tools menu bar di atas itu ada rectangle tool, ada rounded, ellipse, polygon, dan star tools. Juga untuk membuat shape juga kita bisa membuat bentuknya dari pen tool ya. Untuk menambah vertex-nya kita ada toolsnya, tambah titik vertex, dikurangi dan mengelolaannya. Untuk shape kita tadi di praktik transisi pertama kita akan menggunakan ellipse tool. Tentu kita hitung dulu tadi ya, ada beberapa transisi pada sebuah objeknya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 objek. Mari kita coba buat di Adobe After Effects. Kita buat 8 objek sebagai transisi pertama. Jadi kita buat dulu objek pertama. Tadi berwarna orange saja, kita fokus ke orange. Turunannya seperti itu. Kita besarkan, tekan shift. Lalu kita buat lagi objek berikutnya. Baik teman-teman, kita sudah membuat shape yang sudah menutupi area pada frame size. Nah, tahapan berikutnya adalah kita tinggal memainkan latar bagian mana yang di belakang, di depan, dan seterusnya. Jadi sepertinya ini akan saya masukkan di bagian paling belakang. Ini
bagian bawah. Kita mulai dari shape 1 ya. Jadi kita coba membuat di efek yang pertama. Kita arahkan dulu. Untuk mengaktifkan efek, kita pilih dulu time indikatornya. Kita buat skalanya menjadi 0. Ini diingat dulu 120 besarannya. Kemudian kita naikkan menjadi 120 di waktu menit setelahnya. Di sini kita sudah bisa melihat perubahan bentuk animasi. Lalu kita membuatnya menjadi 115. Jadi ada penurunan perubahan bentuk. Oke, lalu kemudian mungkin besar lagi sedikit. Jadi 140. Jadi ada permainan perubahan bentuk, ya, seperti itu. Ini juga kita lakukan di shape berikutnya, di shape 6. Hal yang sama juga kita lakukan. Scale-nya kita hidupkan. Kemudian posisinya ada 100, skalanya kita buat menjadi 0. Kita geser menjadi 100 lagi. Lalu kita naikkan lagi menjadi 120. Kita kecilkan menjadi 100. Oke. Lalu kita buat lagi di shape berikutnya. Transisi. Poin fade outnya ya, efek tutupnya itu seperti apa. Baik, untuk fade outnya yang kita lakukan adalah kita harus mendapatkan posisi diamnya si objek. Maka kita buat shape-nya di sini menjadi 140. Kemudian kita butuh pergerakan yang cepat untuk fade out menjadi 0. Begitu juga sama, kita butuh di detik ke-4 itu 100. Kemudian di sebelahnya kita membuatnya menjadi 0. Begitu juga dengan shape yang berikutnya. Nah, teman-teman, kita sudah mendapatkan motion, transition, fade in, fade out. Transisi materi berikutnya adalah, tugas kalian adalah merender, teman-teman. Kalian harus merender. Ini perbedaannya, kan ada gambar yang PNG di mana latar belakangnya tidak terlihat. Dalam video juga sama, kita bisa membuat latar belakangnya tidak terlihat. Jadi kita akan render, teman-teman.
file export ya, add to render queuing. Lalu kita output modulnya kita ganti tetap menjadi AVI, namun di sini ya kita pilih RGB dan alpha. Itu artinya di bagian belakangnya tidak akan blank ya. Jadi dia akan mampu ngeblend dengan video yang nanti akan kita buat. Nanti contohnya kita akan tampilkan pada sesi setelahnya, setelah materi ini. Setelah itu oke. Lalu kita render. Sebentar saya arahkan dulu bagiannya. Oke, motion transition, lalu kita render. Kita sudah dapat motion transition, tapi jangan heran nanti data yang tersimpan adalah 1 GB untuk motion transition berdurasi 5 detik. Nah, baik, bagaimana penerapannya? Penerapannya kita akan coba di Premiere ya. Manfaat dari motion transition. Oke, nah itu teman-teman. Jadi manfaat transisi adalah seperti ini. Jadi ketika ada scene A kemudian berubah selesai dan menuju ke scene B, dia bisa langsung diarahkan tanpa harus memberikan efek transisi di antara scene A dan scene B. Jadi kita bisa betul-betul berkreasi untuk membuat transisi pada motion. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa langsung praktekkan materi perkuliahan motion transition dengan menggunakan CF. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Salam, dadah.